tarantula, keduanya termasuk dalam keluarga Theraphosidae. Diperkirakan sudah ada 1010 spesies yang sudah berhasil dikenali loh. Nah, tapi kalian sudah tahu belum keunikannya si Sobat Totan ini? Fakta pertama, laba-laba berbeda dengan tarantula. Mereka sama-sama memiliki kaki berbuku-buku dan berjumlah 8 teman. Namun ternyata laba-laba punya banyak perbedaan loh dengan tarantula. Perbedaan pertama, kebanyakan jenis tarantula memiliki ukuran tubuh yang lebih besar daripada laba-laba. Tarantula terbesar yang pernah tercatat adalah jenis tarantula Goliath pemakan burung. Perbedaan kedua adalah dari caranya menggigit. Tarantula dan laba-laba keduanya dilengkapi taring untuk menggigit dan menyuntikkan bisa. Tapi perbedaannya, taring tarantula menggigit dengan cara naik turun, sedangkan laba-laba menggigit menyamping. Perbedaan ketiga terletak pada panjang kakinya. Walau berbadan besar, kaki tarantula cenderung besar dan pendek. Sedangkan laba-laba memiliki kaki yang ramping dan panjang. Tentu saja ini terpengaruh di mana habitat mereka tinggal. Tuh, kalau si laba-laba bersarang di atas pohon, sedangkan tarantula banyak yang bersarang di permukaan tanah. Fakta unik kedua, laba-laba dan tarantula tak mengunyah makanannya. Kalian sudah pernah lihat laba-laba atau tarantula makan? Mereka tidak memakan mangsanya seperti kita mengunyah lalu menelan loh teman. Pertama, mereka akan menyuntikkan enzim penghancur organ tubuh si mangsa dengan taringnya. Lalu, mereka akan membungkus tubuh mangsanya dengan jaring sutranya. Lalu menunggu beberapa lama hingga organ tubuh mangsanya berubah menjadi cairan. Ketika saatnya tiba, baru deh mereka menyedot mangsanya. Serem! Fakta unik ketiga, laba-laba dan tarantula punya 6 hingga 8 lensa mata ajaib. Hebatnya nih, lensa matanya mampu melihat spektrum warna yang lebih banyak dari mata manusia. Meski jumlah matanya banyak, tapi penglihatan mereka ternyata tidak terlalu bagus. Cara mereka melihat tidak sama seperti kita, teman. Tapi, lensa matanya ini juga punya kelebihan. Seperti si jumping spider ini misalnya. Matanya bahkan bisa berfungsi seperti teleskop. Matanya bisa membesarkan objek yang dilihatnya. Pantas saja kamu bisa tepat sasaran kalau melompat dan mendarat di tempat yang jauh ya sob. Fakta unik keempat, laba-laba dan tarantula sama-sama bisa menghasilkan sutra alami dari tubuhnya. Benang sutra ini bermanfaat untuk membuat sarang, menjebak dan membungkus mangsa hingga perlindungan kamuflase. Berbeda dengan tarantula yang memburu mangsa dengan menyergap, laba-laba berburu dengan memanfaatkan benang sutranya, teman. Dia akan membuat sarangnya lebar-lebar seperti ini. Dan ia menunggu serangga lain yang terjebak menempel di jaringnya. Kekuatan benang sutra ini tidak main-main. Penelitian membuktikan kekuatannya melebihi baja. Keren maksimal. Kalau lihat laba-laba berjalan di jaring, menempel di sembarang permukaan, atau bergantungan di udara, mungkin kalian semua sudah tahu ya. Tapi ada fakta unik mencengangkan loh. Laba-laba ada yang jago melompat. Meski memiliki ciri fisik mirip tarantula, dia termasuk dalam ordo laba-laba, teman. Si jumping spider ini bahkan bisa melompat sejauh 5 kali panjang tubuhnya. Nih, coba lihat. Jarak antara kedua ranting itu padahal 17 cm. Sementara tubuh si laba-laba hanya berukuran 3 cm.
Aduh, mereka nggak mau dengar seruan Otan nih. Daripada kena tendangan nyasar, mending Otan minggir dulu deh. Hei kalian, nontonnya jangan deket-deket. Aduh, Paman, itu kenapa sih mereka bertengkar? Tolong dipisahin dong, Paman, sebelum ada korban yang jatuh. Kalau udah emosi tinggi, susah nih kayaknya untuk dipisahin. Nah lo, akhirnya berhenti juga. Kalian pada kecapean ya? Jadi sebenarnya ada masalah apa sih sampai kalian berkelahi, wahai kuda? Ternyata perkelahian kuda-kuda ini merupakan adat istiadat turun-temurun masyarakat di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, teman. Kalau warga lokal sih menyebutnya dengan Pogiraha Adara. Kegiatan ini biasa diadakan pada upacara-upacara adat atau acara-acara tertentu. Jadi kuda-kuda ini tidak berkelahi dengan sendirinya, melainkan karena disengaja. Kuda-kuda jantan yang berantem ini sengaja dibuat marah, teman. Karena koloni betina mereka digabungkan dengan pejantan dari koloni yang lain. Oh alah, jadi ceritanya kamu cemburu ya dah? Untung saja saat kuda ini berduel, ada beberapa orang wasit yang mengawasi pertarungan. Mereka akan memisahkan perkelahian jika melihat salah satu kuda sudah tidak bisa melawan. Perkelahian kuda biasanya dilakukan beberapa ronde. Biasanya sih berkisar antara setengah sampai 1 jam. Ternyata Pogiraha Adara mengandung pesan di dalamnya loh, teman. Yaitu menggambarkan nilai hidup dan sifat suku Muna yang ulet, bekerja keras, dan pantang menyerah. Dan tradisi perkelahian kuda ini hanya satu-satunya loh di dunia. Nggak heran, masyarakat sangat antusias untuk menyaksikan pertarungan kuda ini. Pertandingan kuda lawan motor ini, siapa yang bakal jadi juaranya ya? Tapi Otan yakin, pasti kuda sobat Otan yang bakal jadi juara. Bersedia, siap, ya! Ayo kuda, lari yang kencang! Yeay! Berhasil, berhasil, berhasil! Hore! Tuh kan, apa Otan bilang? Sobat Otan ini pasti jadi pemenang. Keren, Mamen. Bayangin aja, untuk jarak 100 meter, kuda hanya membutuhkan waktu sekitar 8 detik. Luar biasa ya. Memang beda tipis sama motor, teman. Makanya Otan tadi sempat deg-degan, menegangkan. Nggak salah memang kalau kuda dinobatkan sebagai salah satu pelari tercepat di dunia. Kaki kuda diciptakan tidak hanya untuk dapat membawa beban berat, tetapi juga untuk berlari cepat. Tidak seperti binatang-binatang lainnya, skapula atau tulang selangkah kuda lebih panjang, sehingga mereka dapat melangkah lebih lebar. Selain itu, ia memiliki kaki panjang dan ramping, juga otot besar. Lututnya menyerupai pergelangan tangan manusia yang bisa bergerak lebih fleksibel. Teman, kuda-kuda petarung tangguh ternyata nggak cuma bisa ditemukan di Sulawesi Tenggara.
Di Sumba, Nusa Tenggara Barat juga ada loh. Tradisi ini namanya pasola. Oh, jadi ini toh pasola yang terkenal itu. Seru dan menegangkan ya. Sumba memang sangat terkenal dengan padang savananya. Banyak hewan yang bertahan dan mencari makan di sini. Salah satunya ya hewan tunggangan di acara pasola tadi, yaitu kuda Sumba. Kuda Sumba atau lebih dikenal dengan sandalwood pony adalah kuda asli Indonesia. Pada zaman dahulu, kuda Sumba merupakan keturunan dari kuda Arab dan poni. Walaupun berperawakan lebih kecil dibandingkan dengan kuda Australia ataupun Amerika, kuda Sumba mempunyai keistimewaan tersendiri. Selain mempunyai kaki yang kokoh, kuat, dan leher yang besar, kuda tanah savana ini mempunyai stamina yang sangat prima. Si kuda harus menyatu dengan si penunggangnya apabila sedang bermain pasola. Salah sedikit saja akan berakibat cukup fatal. Teman-teman lihat, ada siapa tuh di semak-semak? Wah, kalau ini si Otan tahu. Ini kan babi ngepet kabur. Serem banget deh. Kok dia siang-siang sudah berkeliaran gini sih? Otan kan jadi takut. James, kamu di mana sih? Aduh, kan. Kebetulan itu ada Kak Wijil. Kak Wijil, jangan ke arah sana. Ada babi ngepet di sana. James, Siapa? James Bond. James. Otan dari tadi nggak lihat ada paman James Bond atau orang bule di sini. Apa jangan-jangan Kak Wijil mencari babi yang tadi ya? James. Tuh kan bener. Ternyata kamu yang dicari, Sob. Namamu cakep bener, Sob. Ternyata kamu kesayangannya Kak Wijil toh. Bilang dong, Sob. Otan kira babi ngepet. Maafin Otan ya, sudah berburuk sangka sama kamu. Ya, perkenalkan, ini adalah 3 anak babi. Maksudnya 3 micropig. Micro artinya kecil dan pig artinya babi. Dari namanya saja sudah kelihatan kan ciri utama sobat Otan ini? Ya, betul. Badannya yang kecil. Babi-babi ini usianya 5-7 bulan. Masih lucu-lucu banget ya. Otan gemes banget sama kamu, Sob. Babi jenis ini menjadi tren peliharaan di luar negeri dan juga dalam negeri loh. Seperti di Bali contohnya. Bahkan Kak Ariana Grande juga memelihara micropig loh. Wajar aja kamu jadi peliharaan favorit. Habis lucu sih, kayak Otan gitu.
Cara perawatannya nggak jauh beda kok dengan memelihara anjing atau kucing. Diajak jalan-jalan seperti ini juga bisa. Bahkan kalau dipelihara dengan baik, sobat gemas ini juga bisa diajari kepatuhan layaknya anjing. Keren banget kan? Wah, kalian senang jalan-jalan ya sob? Tuh, ekormu sampai bergerak lincah ke sana kemari gitu. Ada yang bilang kalau sobat totan ini adalah binatang yang bau dan jorok. Hets, siapa yang bilang? Dari tadi Otan dan Kawicil nggak cium bau-bau nggak enak kok. Itu karena babi-babi mungil ini dirawat dengan baik dan rajin dimandiin. Iya nggak bau, tapi nggak wangi juga sih, kan nggak pakai parfum. Aduh sob, baru juga Otan puji kalau kamu adalah binatang yang bersih. Sekarang malah lagi asik berguling-guling di tanah. Gimana sih sob? Yang kompak dong. Setiap hewan memiliki cara sendiri untuk mendinginkan suhu badannya. Nah, beginilah cara babi untuk mendinginkan suhu badannya. Sobat yang disebut tikapik ini hanya memiliki sedikit kelenjar keringat teman. Padahal kelenjar keringat ini penting agar tubuhnya tetap dingin. Tubuhnya bahkan kering terus dan tidak mengeluarkan keringat. Makanya ia harus berguling-guling di tanah seperti ini agar tubuhnya tetap dingin. Sobat omnivora satu ini memiliki 1000 indera penciuman di hidungnya loh. Saking bagusnya indera penciuman babi, di Prancis, babi digunakan untuk membantu manusia mencari jamur truffle. Jamur truffle letaknya ada di dalam tanah. Karena indera penciuman babi sangat baik dan babi suka mengendus tanah, maka ia bisa mendeteksi keberadaan jamur tersebut deh. Emang keren kamu sob. Ngomong-ngomong, ada yang bilang kalau babi nggak bisa belok. Emang benar ya sob? Daripada kita bertanya-tanya, mendingan langsung lihat taksimu yuk. Yuhu, Kawicil. Nah, sudah ada lintasan yang disediakan nih. Kira-kira kamu bisa melewatinya nggak ya? Ayo Pinky, tunjukkan kebolehanmu. 1, 2, mulai! Maaf ya sob, lintasannya memang dibuat sesuai dengan badanmu, supaya nggak ada ruang untuk mau keluar jalur. Bukan kamu yang gendut kok. Lintasannya aja yang sempit. Ya, Pinky mulai berjalan perlahan. Dan, oh tidak, ia mulai melambat dan meragu di tikungan. Apakah yang akan terjadi? Apakah ia mampu melaluinya? Kita nantikan. Dan, ya, dengan gerakan mendadak, ia dapat melaluinya. Satu lagi persimpangan. Dan iya, lagi-lagi ia mampu melewatinya. Luar biasa. Tuh kan, ternyata sebenarnya babi bisa berbelok kok. Wah, babinya lepas. Pengambilan gambar adegan tayangan tadi memang bikinnya nggak terlalu lama teman. Tapi ngejar mikropiknya yang lama. Tuh, dia lari ke sana. Lihat aja nih, lincah bener. Menangkap babi memang gampang-gampang susah. Ayo dong paman, tangkap yang betul. Kabur lagi deh. Kalau mau mengejar babi, jangan lari-lari ya. Semakin teman-teman lari, babinya malah makin kencang larinya. Mungkin ia refleks kaget, jadinya lari deh. Tetap tenang dan dapat deh. Terima kasih ya paman-paman yang udah bantuin kru Otan untuk liputan. Jangan kapok.